Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya mendapat kesempatan untuk bisa mengunjungi Politeknik Negeri Jember, lebih tepatnya untuk melihat TEFA atau Teaching Factory yang ada di Politeknik Negeri Jember. Apa TEFA ini, Mas? Nah, jadi Teaching Factory itu adalah pabrik yang ada di dalam kampus yang skalanya untuk pendidikan mahasiswa yang ada di Politeknik di Jember, tetapi standarisasinya sudah seperti industri. Lah terus Mas Bro. Nah, jadi gini, saya jelasin dulu. Apa bedanya pendidikan tinggi vokasi dan juga sarjana? Nah, jadi gini, kalau S1 adalah pendidikan akademik yang berfokus kepada mata kuliah yang hampir 100% ke teori. Sedangkan pendidikan tinggi vokasi adalah pendidikan yang berfokus kepada satu keahlian tertentu. Jadi, mata kuliahnya 60% lebih adalah praktek. Jadi ini ceritanya review kampus, Mas, bukan review kampus. Jadi lebih mengedukasi kepada teman-teman yang mungkin belum paham apa itu vokasi dan apa itu universitas ataupun yang lainnya. Jadi buat teman-teman semuanya ikutin terus videonya karena nanti bakal banyak banget informasi yang sangat bermanfaat buat kalian semua. Terus berarti kalau review panganan, jangan salah. Jadi nanti di situ saya juga bakal bisa review beberapa hasil produk yang telah diinovasikan atau dihasilkan atau diproduksi dari beberapa TEFA yang ada di Politeknik Jember. Penasaran? Tonton terus. Jadi gini Pak, saya pengen tanya. Saya biasanya tuh lihat melon itu kebanyakan warnanya hijau. Nah, apakah melon yang ada di sini itu memang diinovasikan dari mulai bibit atau pengembangannya mungkin berbeda atau gimana Pak? Oke, stop sebentar. Di samping saya ini adalah Bapak Mahsus Nurmanto. Beliau di sini sebagai Kepala Unit Humas dan Kerjasama Politeknik Negeri Jember. Beliau akan banyak muncul di video kali ini untuk membantu saya menjawab beberapa pertanyaan terkait Teaching Factory yang ada di Politeknik Negeri Jember. Oke, lanjut. Jadi gini, melon itu sebetulnya dari sisi penangkaran benih itu jenisnya macam-macam. Oke. Hanya memang melon-melon tertentu ini memang biasanya treatmentnya khusus dan kemudian harganya pasti lebih beda. Kan yang dicari kalau buah itu yang murah, yang besar. Yang murah, kualitasnya bagus, rasanya enak. Gitu Pak. Tapi kadang-kadang mereka kan kalau yang jenis-jenis mungkin yang ada di kampus ini sebagian itu kan melon tertentu sehingga harga jualnya pasti akan lebih tinggi sehingga gitu. masyarakat daya jangkau belinya misalnya terbatas. Nah, ini yang paling penting nih Pak. Kira-kira saya nanti boleh metik terus dimakan nggak Pak? Oh boleh, silahkan. Boleh. Masyarakat silahkan datang ke kampus pada saat panen bisa wisata petik sendiri. Itu dengerin ya kata Bapak Humas Politeknik Negeri Jember. Jadi buat teman-teman kawan-kawan semuanya yang pengen nyobain buah yang sudah dikembangkan atau diproses secara inovatif di Politeknik Negeri Jember, teman-teman bisa langsung datang ke kebun inovasi ya. Karena saya penasaran dengan rasanya, habis ini kita cobain nggak apa-apa. Oke teman-teman ikutin terus ya. Ini yang lebih menarik lagi, di sini ada yang namanya semangka apa Pak? Luna Maya. Nah semangka Luna Maya berarti harusnya melonnya ada melon ari harusnya teman-teman ya. Oke. Berarti ada chemistry-nya Pak. Jadi Pak ya harus kawin dulu ya. Saya juga udah nggak sabar pengen cobain rasanya melon alisa itu seperti apa gitu teman-teman ya. Kita langsung cobain langsung dari kebunnya, kita petik langsung, kita rasakan di sini, oke? Oke, nah kita coba ini belah semangka, belah melon bukan belah durian. Ini belah melon ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita belah aja teman-teman ya. Waduh, keras. Suaranya mak keras. Iya. Waduh. Ini sebenarnya tadi nggak usah pakai pisau, pakai kuku aja sebenarnya bisa ya. Coba di zoom on, di sini man. Waduh, ini bener-bener masih seger ya teman-teman ya. Pak saya cobain Pak ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi gini. Ini kayak nggak makan melon ini. Ini kayak makan apel Pak. Keresnya tuh kayak keres apel gitu loh.
ini berarti memang bisa dikunjungin bagi masyarakat yang ada di sekitar sini, Pak ya? Silahkan. Jadi sudah banyak sekali masyarakat. Biasanya kita tergantung musimnya. Pada musim melon, musim semangka, bahkan musim jagung manis, musim sayur, musim bawang merah itu pada saatnya masyarakat sudah tahu, sehingga memang waktu-waktunya sehingga mereka biasanya silahkan datang langsung bisa petik, beli dan langsung timbang untuk dan dibayar. Oke. Dan setelah ini saya masih penasaran banget sama yang namanya Smart Greenhouse. Oke teman-teman, jadi kalau nanti suaranya di mic agak ada suara gerbek gitu ya, mohon dimaafkan karena mungkin di sini banyak banget yang namanya kipas ya. Ini kita sudah masuk ke dalam SGH-nya punya Politeknik Negeri Jember. SGH itu apa? SGH itu adalah Smart Greenhouse teman-teman. Oke, sedikit penjelasan terkait Smart Greenhouse Politeknik Negeri Jember 1 ini. Smart Greenhouse ini memang didirikan untuk mendukung dan menerapkan sistem pertanian yang smart. Karena arah pertanian kita saat ini sudah diubah dari konvensional ke smart farming. Dan sistem smart greenhouse yang ada di Politeknik Negeri Jember ini sudah otomatisasi bisa dicek dari monitor, baik komputer ataupun smartphone. Smart people. Selain itu juga, varietas melon yang ada di smart greenhouse ini memiliki cita rasa keras dan manis. Oke, kita cobain. Oke, ini udah dibawain sama tadi teman-teman dari Smart Greenhouse yang ada di Politeknik Jember ya. Saya pengen cobain aja kayak gimana rasanya melon yang ditanam di luar sana tadi sama melon yang ditanam di Pak sini, Pak. Ini dijamin pasti enak, Pak. Pak, beneran? Enak antek lagi. Enak. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Mau lari ke belakang ya? Enggak, Pak. Ini yang bikin kurang ajar, Pak. Mau lari ke belakang mau ambil lagi ini ya. Mbaknya tahu, pikiran saya itu kotor kayak gimana tahu ya. Itu ngomong Pak ya. Apa? Polisi sip kok. Rasanya sip. Manis Pak, beneran manis. Jadi makanya treatment khusus, pangsa pasar khusus, harga khusus. Mantap. Ini kayaknya ujinya nggak pernah berhenti ini. Setelah dari SGH, saya akan lanjut ke Teaching Factory Kopi. Ya, kopi. Ayo, siapa yang suka ngopi? Kali ini saya sudah ada di Teaching Factory Kopi yang ada di Politeknik Negeri Jember. Yang pertama nanti bakal ke proses apa dulu Pak sebelum kopi itu bisa dihidangkan Pak? Kita ambilnya kan dari bean. Dari bean ya. Bean itu kita produksi sendiri. Benar. Jadi iya. Kita kan sudah punya kebun. Ada kebun kopi ya di samping sini ya Pak ya, di sebelah laboratoriumnya teman-teman. Secara produksi itu kan tidak bisa maksimal karena masih juga dipakai untuk kegiatan praktikum. Iya benar. Kebetulan Politeknik juga ada mitra kebun Pak ya, ada kebun juga dengan Gapoktan ke yang gabungan ada di kelompok tani yang ada di daerah Panti. Ini pembahasan panjang banget sebenarnya. Jadi akan saya persingkat waktunya agar lebih mudah dipahami. Oke, sebelumnya saya perkenalkan Bapak di samping saya ini adalah Bapak Budi Haryanto, AMD, selaku PLP penyelia Lab PHTP jurusan Produksi Pertanian. Awalnya Teva Kopi ini adalah laboratorium untuk praktikum, tidak sampai untuk proses produksi dan dijual. Dan kopi yang dikelola di sini meliputi kopi Arabica dan juga Robusta. Di sini kalian akan mendapatkan edukasi dari mulai mengenal jenis kopi, menggoreng kopi, menyeduh kopi, sampai mencicipi. Oh yeah, mencicipi kopi. Kita kan tadi sudah ngomongin cara pengolahan dan segala macam. Saya bisa nyobain kopinya nggak Pak? Boleh Bisa ya? Boleh. Ini adalah kopi yang benar-benar diproses di Teva Kopi yang ada di Politeknik Negeri Jember. Jadi prosesnya ada di ruangan nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya di belakang ini adalah beberapa peralatan yang digunakan untuk memproses atau mengolah kopi yang ada di Teva Kopi Politeknik Negeri Jember. Ini jadi benar-benar kopi murni Pak ya, nggak ada campuran gula, cuma ini diseduh pakai air panas. Ini kopi Robusta yang dari Gunung Argopuro. Cuman kalau Robusta memang dominan ke pahit. Kalau anak-anak sekarang kan biasanya lebih seneng tuh biasanya nongkrong kan di kafe. Sekarang kan sudah kopi yang diracik sedemikian rupa dengan menu-menu yang ala-ala ini loh Pak, milenial sekarang ya. Ada yang namanya. Kita sebenarnya juga ada juga Pak ya. Ada ke arah gitu, ke arah bikin kopi susu, cuman basicnya dari
cold brew. Jadi sudah difermentasikan. Jadi didinginkan. Nah, itu memang sambil kan dicoba juga. Oke, boleh. Nanti kita coba teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Berarti masuk ke kategori kopi yang Kopi latte ya. Karena di situ ada campuran susu UHT-nya juga. Jadi ini kopi susu lah. Ini blend antara kopi robusta dengan arabica. Wah, enak. Apalagi dengan kondisi panas, diminum dingin. Wah, ya cocok nih panas-panas. Nggak bisa. Baik lagi. Cuma kalau di sini kira-kira teman-teman boleh nggak Pak nanti kalau pengen kunjung? Kita welcome untuk pendidikan. Nah tuh, jadi kalau memang teman-teman itu tujuannya entah itu nanti buat nambah pengalaman atau mungkin pengen sedikit-sedikit pengen tahu lah ya, penasaran cara pengolahan kopi yang bener tuh seperti apa, prosesnya kayak gimana, nggak apa-apa. Teman-teman nanti boleh datang ke Teva Kopi yang ada di Politeknik Negeri Jember, seperti itu Pak ya. Sebelum sampai di Teaching Factory Bakery dan Coffee ini, saya sempat mampir ke Laboratorium Teknik Tata Air dan juga Teaching Factory Feedlot. Di sana saya juga banyak menerima beberapa informasi terkait tentang tata cara penanaman tanaman dengan metode air dan cara merawat hewan ternak secara baik dan benar. Selain di video ini, selebihnya saya akan membuatkan video khusus terkait beberapa Teva yang tidak bisa masuk ke dalam footage kali ini. Lanjut! Kita sekarang sudah ada di dalam ruang produksi yang ada di Teaching Factory Bakery and Cafe Politeknik Negeri Jember. Jadi yang benar itu Teaching Factory Bakery and Coffee, bukan Teaching Factory Bakery and Cafe. Mohon dimaafkan teman-teman pendengar semuanya. Dasar bocah taunya cuma makan. Saya kan penasaran nih, nanti prosesnya seperti apa, terus waduh itu lihat sebenarnya sudah bikin saya nggak karuan. Lanjut aja dulu, kita ikuti nanti gimana kegiatannya, tunggu terus. Setelah saya bertanya-tanya kepada teman-teman pengurus yang ada di ruang produksi bakery ini, ternyata sudah banyak sekali varian roti yang bisa diproduksi oleh Teva Bakery and Coffee di sini. Untuk varian roti manis sendiri ada sekitar 15 macam, belum lagi seperti roti tawar, roti kasur, roti sisir, dan masih banyak lagi varian yang lain. Selain banyaknya varian roti yang diproduksi di dalam Teva Bakery and Coffee ini, kebersihan menjadi faktor yang sangat diperhatikan di sini. Resik pol. Dan yang terakhir, waktunya saya harus mencoba tester rotinya. Gaspol rek. Di sini saya sudah dikasih tester roti. Saya mau review satu-satu. Ya teman-teman ya, kita cobain satu-satu ya. Cobain ya. Harusnya sih ini. Ini satu suapan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jerone apa? Koyoknya sosis. Yuk makan. Jadi buat teman-teman ikutin terus videonya ya. Jangan di skip ya. No skip club. Oke? Ya lanjut. Setelah saya dari Teva Kuliner, Teaching Factory Kuliner yang ada di New Resto Kemuning tadi, saya dibawa sama teman-teman dari Politeknik Jember ke tempat Bunga Potong. Memang sebelum saya sampai di Teva Bunga Potong ini, saya sempat mampir ke Teva Kuliner yang ada di New Resto Kemuning. Di sini tempatnya luas dan sejuk karena memang berada di dataran yang lebih tinggi. Beberapa makanan juga sempat saya coba di sini. Rasanya pun juga nggak kalah enak, menunya pun beragam. Pokoknya cocok banget deh kalau buat makan rame-rame bareng keluarga atau bikin event di sini. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa mampir kalau kalian lewat ke arah Puncak Rembangan ya. Siapa Pak? Pak Ujang Tirtahyono. Pak Ujang Tirtahyono ini selaku manajer yang ada di Teva Bunga Potong sini Pak ya. Yeah. Ini kan bunganya kan di sini jenisnya banyak Pak. Yang ditanam di sini tuh khusus untuk tanaman seperti bunga tuh ada berapa jenis Pak? Macam-macam. Untuk krisan sendiri itu untuk krisan potong. Iya. Ini ada jenis standar sama
aster atau spray. Oke. Standar sendiri ada macam-macam warna ini. Banyak ya, Ada warnanya Fiji ya. pink, Fiji putih, Fiji merah dan sebagainya. Kalau untuk jam bukanya jam berapa Pak tadi Pak? Bukanya jam 7 sampai jam setengah 5 sore. Nah ngomongin panen ya Pak. Iya. Panen tuh biasanya jangka waktunya berapa hari, berapa bulan atau sampai berapa lama? Nah, krisan itu umurnya dari pembibitan sampai siap untuk dipanen itu 3 bulan. Oh 3 bulan Sehingga sekali. di sini kita menyiasati berjenjang. Oh jadi ketika Jadi, satu panen selisih, ya, selesai, betul. yang satunya untuk siap Ya, untuk dipanen. panen berikutnya. Terus berarti terus berkala 10 hari, seperti itu Pak. 10 hari sekali. Hampir bisa dibilang kalau untuk bunga potong di sini Selalu ready. ada ready. Nah itulah teman-teman. Ini ada satu spesial tadi saya lihat di depan. Nggak tahu boleh diambil atau enggak, tapi saya habis ini bilang dulu. Jadi di sebelum jalan turunan saya tuh tadi ada lihat bling-bling satu. Oh iya. Gede. Kira-kira boleh nggak Pak? Bisa, Saya cobain, bisa, Pak. Bisa ya. Itu benar-benar ditanam dari sini Pak ya. Dari sini termasuk sawo itu ya. Sawo juga? Oh iya, sawo saya Manila, tadi- sawo jumbo. itu. Sawit sawo tadi ada. Nanti ingat, 1 tahun lagi saya kembangkan lagi ada jeruk. Khusus Oke. untuk dataran menengah. Jadi ada RGL, nanti warnanya oranye dan manis sekali itu. Saya akan balik lagi ke Oke, sini. siap. Nanti kita cobain bareng-bareng Oke. teman-teman. Oke Pak, kita sekarang keluar. Oke, Saya nanti monggo. mau cobain belimbingnya. Coba di shoot Pak. Saya kelihatan itu. Tinggal satu ya. Tinggal satu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah mulai enak itu, sudah menguning. Waduh. Nah, ini masih fresh. Ini ditanam di sini dan saya pengen cobain rasanya. Oke, yuk Oke. kita cobain Pak. Pinjem pisau kita review Siap. di atas. Oke. Monggo. Oke, ini kita sudah dipinjemin pisau. Saya langsung coba aja Pak ya. Oke. Kita potong ya. Saya coba ya. Pak, saya coba Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan kurang masak Pak. Ini enak Pak. Oh, sudah enak ya? Ini sudah enak. Oh, dikasih juga saya. Saya belum nyoba juga. Belum Nah, nyoba ini. saya masalahnya di sini. Mungkin memang ada asamnya, tapi sudah manis kok. Ya. Sudah enak. Udah. Kalau di Tecing Factory bunga potong itu bukan cuma bunga yang ditanam di sini. Jadi sebenarnya seperti tanaman-tanaman buah pun sedikit banyak ada juga Pak ya. Cuma memang lebih berfokus ke bunga potongnya karena mungkin untuk saat ini yang bisa didistribusikan keluar untuk dijual untuk saat ini masih di bagian bunga potongnya Pak ya. Betul. Oke, saya akhiri di sini. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya yang nonton. Jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Kalau kalian punya sosial media nggak apa-apa, share aja ke sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, see you, bye bye. Ketemu kita di video selanjutnya. Poli J, see.